Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot, masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Subuh ini, setelah kita menjalankan sahur, insya Allah kita mulai lagi dengan berita kasus Jalan Cagak Subang. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah subscribe dan menonton di channel YouTube saya. Semua kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang banyak dan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan sama-sama saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah dan sakit, semoga Allah mengangkat musibah dan sakitnya dan almarhumah dan husnul khotimah. Amin. Dan selamat menjalankan ibadah puasa. 10 TKP ini adalah hal yang sangat-sangat pembuka daripada kasus ini. Inilah temanya, menyambung yang kemarin. Karena ini kalau harus dibahas sampai tuntas nih ya. Karena kemarin belum tuntas nih pembahasannya. 10 TKP bisa jadi memang ada beberapa titik-titik yang tidak hanya di satu titik saja. Jadi bukan hanya di TKP yang di rumah TKP itu saja, berarti terjadi di beberapa titik. Bisa jadi titik itu ada titik yang memang terdekat dengan di rumah situ, ya. Kalau misalkan di rumah itu satu titik, maka titik keduanya kemungkinan misalkan ada di kebun, ya. Atau mungkin titik ketiganya ada di mana, titik keempatnya ada di mana. Tetapi yang jelas ini tidak akan sangat jauh, ya. Tidak akan sangat jauh, tetapi walaupun tidak sangat jauh, tapi minimal akan keluar dari TKP atau dari rumah itu. 10 titik. Dan permasalahannya, kapan ini dimulainya? Pertanyaannya itu, kapan dimulai satu titiknya itu? Sampai titik ke-10. Titik pertama sampai ke titik 10, titik pertamanya ada di mana ini? Apakah titik pertamanya itu adalah pada saat dieksekusi? Atau titik pertamanya adalah pada saat ada ancaman? TKP, tempat kejadian perkara, itu dimulai pada saat korban mengalami ancaman menjelang detik-detik eksekusi. Apakah ada ancaman dulu? Ataukah langsung eksekusi? Nah, ini jelas pasti ini sudah ada di kepolisian dan 10 TKP. Yang kedua, ada permasalahannya adalah kalau misalkan tadi ada 10 titik, kemudian apakah dimulai dengan ada ancaman terlebih dahulu, kemudian apakah ada penyekapan terlebih dahulu, ya, penyekapan, pertanyaan, penyekapan, ancaman, penyekapan, ya, kemudian penyekapan sekian lama sampai terjadi eksekusi. Titik pertama ada di mana nih? Titik pertamanya di mana, ini yang jadi krusial nih. Ya. Sampai ke titik ke-10. Ada kemungkinan, mungkinkah, atau ada kemungkinan, atau kata-kata ada mungkinkah ada saksi baru yang melihat? Ada saksi baru yang melihat pergerakan. Dan ujungnya ini akan melemahkan alibi. Mungkinkah ini ada? Mungkinkah ada saksi baru yang melihat seseorang bergerak tidak dengan sesuai alibi? Dan ini akan melemahkan alibi. Pada saat alibi tersampaikan di BAP bahwa pergerakan dari satu tempat ke tempat lain, kemudian disahkan di dalam satu BAP, dan ternyata ada satu waktu seorang saksi baru melihat pergerakan yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di BAP, dari A sampai ke Z, dipatahkan oleh seorang saksi yang melihat pergerakan lain daripada yang disampaikan di BAP. Apakah itu mungkin ada? Sehingga munculnya 10 TKP ini.
Apakah mungkin itu ada? Pada saat korban atau seseorang melihat pergerakan yang tadi saya sampaikan, maka terpatahkan oleh yang namanya pelemahan alibi. Tapi pelemahan alibi ini akan diperkuat lagi kalau ada dua saksi yang sama-sama melihat. Dan tentunya akan dikonfrontir dengan yang bersangkutan mengenai alibi yang mereka sampaikan. Inilah sebenarnya kalau kita lihat sudah waktunya sebenarnya pihak kepolisian untuk mengungkap, karena dengan 10 TKP ini secara tidak langsung pihak kepolisian sudah mengetahui jejak-jejak daripada pelaku dan jejak-jejak daripada korban. Jejak korban dan jejak pelaku ini sudah dikuasai oleh pihak kepolisian. Tentunya di samping ada saksi baru, adanya barang-barang bukti. Berarti barang bukti ini sudah mulai berkeliaran. Barang bukti ini tidak ada di satu tempat, tetapi ada di 10 tempat. Ada kemungkinan di beberapa tempat barang bukti ini, ya. Berarti kalau ada barang bukti di dalam 10 tempat, ada beberapa barang yang dipergunakan untuk mempresur, menekan, mengancam daripada korban. Suatu alat yang dipergunakan untuk suatu proses pengancaman, untuk proses penyekapan, dan lain sebagainya, adalah ada barang-barang bukti yang dipergunakan kepada korban tentunya. Kalau kita ketahui kalau misalkan ada penyekapan, maka diperlukan alat. Satu adalah untuk menutup agar dia tidak bersuara, agar korban tidak bersuara. Dan adanya suatu ikatan agar korban tidak bisa banyak bergerak. Mungkinkah barang-barang bukti ini yang masih ada tertinggal sehingga menyimpan dan meletakkan jejak, menyimpan jejak, sehingga jejak itu sudah diendus oleh pihak kepolisian. 10 TKP. Ini kasus yang sangat unik sekali. Ada apa di balik 10 TKP ini? Berarti adanya proses yang sangat lama, adanya proses yang sangat alot, sehingga melahirkan beberapa tempat, titik, 10 titik, di mana di 10 titik itu menggambarkan adanya situasi yang alot, situasi yang terjadi semacam kalau dianalogikan terhadap pemikiran adalah situasi stres, situasi bingung, situasi kalut, bercampur aduk di sana, sehingga melahirkan beberapa tempat. Inilah sebenarnya titik terang daripada kasus ini akan terbuka tentunya. Dan saya yakin 100% pihak kepolisian sudah mengumpulkan semua titik-titik ke hal daripada pengungkapan ini. Dan insya Allah akan terungkap ini. Dengan 10 titik ini, 10 TKP, kemudian dari barang bukti yang begitu banyak, dan adanya saksi baru. Inilah yang akan memperkuat siapa eksekutor di balik kasus pembunuhan ini. Tinggal menghitung hari dan menghitung waktu. Kita yakini semuanya sudah ada di pihak kepolisian. Tidak ada
kasus yang tidak meninggalkan jejak. Karena suatu saat jejak itu akan muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita diberi kelancaran dan kesabaran. Amin ya rabbal alamin.